Pak, apa sih Pak syarat sahnya dipenuhi suatu perjanjian kerja? Ada unsur sahnya itu adalah, yaitu satu, pekerja itu harus sudah dewasa. Kedua, ada satu yang diperjanjikan, berarti ada satu pekerjaan. Yang ketiga, yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan asusila. Isi dalam perjanjian kerja itu minimal ada apa saja Pak? Yang jelas paling harus ada nama. Nama perusahaan, nama karyawan, itu wajib. Terus jabatannya, upahnya, itu harus ada semua di situ. Itu yang harus disampaikan di dalam isi daripada perjanjian kerja di situ. Dan itu paling enggak alamat itu harus sesuai dengan KTP. Sesuai KTP, oke. Karena apa? Hal ini akan dihubungkan nanti kalau ada disampaikan kepada BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Korpus. Semoga sahabat Korpus selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di RTP, Ruang Tanya PPSDM Ketenagakerjaan. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu perjanjian kerja. Yuk pahami sebelum menandatangani. Dan untuk membahas tema kali ini, kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Zamhari MM. Beliau adalah seorang wideiswara ahli utama bidang hubungan industrial. Apa kabarnya Pak Zamhari hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Nah, untuk membahas diskusi kita nih Pak, kita mulai dari yang mendasar terlebih dahulu. Ayo. Di perjanjian kerja, Bapak, dalam hubungan kerja di perusahaan, perjanjian kerja kan sering menjadi dasar utama ya Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak konsep perjanjian kerja menurut peraturan perundang-undangan? Oke, gini ya. Kita jangan bicara langsung ke perjanjian kerja. Saya sedikit akan menyampaikan, satu adalah apa sih terjadinya hubungan kerja, kan itu ya. Hubungan kerja itu adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasari dengan adanya perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja itu memenuhi unsur ada perintah, upah, dan pekerjaan. Dari situ. Nah, landasan untuk ada hubungan kerja adanya perjanjian kerja. Apa itu perjanjian kerja? Perjanjian kerja itu adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang memuat tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Itu perjanjian kerja. Sehingga kapan mulanya ada hubungan kerja? Mulai adanya hubungan kerja itu adalah setelah adanya perjanjian kerja. Ada kesepakatan kedua belah pihak yang sudah tanda tangan, kedua belah pihak, disitulah adanya hubungan kerja gitu. Oke. Ya. Baik Pak. Baik Bapak. Lalu menyambung dari jawaban Bapak tadi nih Pak, apa sih Pak syarat sahnya dipenuhi suatu perjanjian kerja? Dipenuhi suatu perjanjian kerja itu adalah ada suatu kesepakatan. Ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Itu tuh kalau sudah ada kesepakatan itu sah. Sah. Yang penting di dalam itu adalah ada unsur sahnya itu adalah, yaitu satu adalah pekerja itu harus sudah dewasa. Kedua, ada satu yang diperjanjikan, berarti ada satu pekerjaan. Yang ketiga, yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan asusila. Nah itu yang sahnya. Maka kedua belah pihak kalau sudah ada tanda tangan antara pekerja dan pengusaha, itu sudah sah. Bisa, dan perjanjian tidak bisa dibatalkan salah satu pihak. Harus ada kesepakatan kalau ada pembatalan. Nah ini yang menjadi permasalahan sekarang yang perlu kita sampaikan. Maka saya pesan kepada teman-teman calon-calon pekerja, itu hati-hati di dalam membuat perjanjian kerja. Karena apa? Di dalam isi perjanjian kerja itu ada satu kesepakatan, ada hak dan kewajiban. Nah ini, hak dan kewajiban itu harus dilihat. Jangan sampai terjadi sini. Setelah ada suatu kesepakatan, dia tidak membaca. Maka kebanyakan yang terjadi nih, adik-adik itu banyak yang terjadi, begitu dapat pekerjaan cuma terima kasih. Sodori perjanjian kerja, tanda tangan pada isinya nggak ngerti, nggak dibaca. Lah itu loh, Mbak Ika, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Begitu sampai rumah ditanya keluarga, apa yang kamu dapat? Nggak tahu. Inilah awal akan terjadinya perselisihan, perbedaan pendapat di sini. Maka aku sarankan di dalam membuat perjanjian kerja itu harus terbuka, dibaca dari pasal per
pasal. Karena itu isinya tadi apa yang kita sampaikan, hak dan kewajiban. Itu Mbak Ika. Ya. Baik Pak, setelah kita mengetahui definisi perjanjian kerja, syarat sahnya, lalu kita masuk nih Pak ke bentuk perjanjian kerja. Nah, bentuk perjanjian kerja kan ada dua ya Pak ya, tertulis dan lisan. Lalu bagaimana nih Pak kekuatan hukum dari perjanjian kerja yang lisan ini? Apakah sama kuatnya dengan yang perjanjian tertulis Pak? Nah, ini satu. Sebelum lari ke sana, perjanjian lisan dan tertulis ini ada dua. Perjanjian kerja itu ada dua, perjanjian kerja yang dimaksud perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Kalau perjanjian kerja waktu tertentu itu wajib tertulis. Mengapa wajib tertulis? Iya kan? Ya. Nah ini karena di situ harus dicatatkan ke Disnaker. PKWT itu harus dicatatkan ke Disnaker. Mengapa harus dicatatkan kan itu kan? Iya Pak. Karena ada jenis pekerjaan yang tidak bisa di PKWT. Nah itu. Tidak semua pekerjaan itu bisa di PKWT, tidak. Itulah itu kalau PKWT itu hanya ada jenis pekerjaan yang bisa, satu adalah musiman. Tidak terlalu lama selesainya itu. Nah, musiman yang tidak terlalu lama itu yang PKWT. Yang jelasnya yang garis besarnya adalah yang bisa di PKWT itu adalah jenis pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Nah, untuk supaya para pengusaha tidak salah dalam membuat perjanjian kerja, maka harus dicatatkan. Dicatat tujuannya apa? Untuk diketahui benar nggak sih jenis pekerjaan itu bisa di PKWT-kan gitu. Itu. Tapi kalau di PKWTT itu tidak perlu dicatatkan. Karena mengapa kalau tidak dicatatkan? Karena kalau PKWTT itu tidak ada batasan jenis pekerjaan. Ya ini. Sehingga pekerjaan di PKWTT itu bisa bersifat tetap, bisa yang bersifat tidak tetap. Tapi kalau PKWT harus bersifat tidak tetap. Lihat di sini. Ya ini yang perlu kita sampaikan tadi, maka ada PKWT yang ada jenis perjanjian kerja PKWT dan PKWTT. Dan perbedaan lagi di sini, Mbak Ika. Ya, Pak. Kalau PKWT tidak boleh ada masa percobaan. Okay. Mengapa tidak boleh ada masa percobaan? Karena dianggap orang itu sudah ahli. Sudah bisa menyelesaikan, aku bisa selesaikan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nah itu. Tapi kalau PKWTT itu ada masa percobaan, tapi tidak wajib. Tidak wajib juga. Mengapa harus ada masa percobaan tidak wajib? Karena kalau pengusaha sudah merasakan bahwa anak itu bisa bekerja, tidak perlu ada masa percobaan. Maksimalnya berapa bulan Pak? Nah, masa percobaan maksimal 3 bulan. 3 bulan. Nah, ini ada permasalahan lagi nih. Banyak para HRD itu setelah 3 bulan punya alasan. Pak, ini saya terlalu sibuk Pak, nggak bisa nilai 3 bulan. Bisa nggak diperpanjang? Itu yang tidak bisa diperpanjang. Lebih dari 1 hari langsung menjadi karyawan tetap. Itu ya, Mbak Ika. Gimana lagi Mbak Ika? Lalu yang tadi Pak yang saya tanyakan yang bentuk perjanjian tertulis dan lisan. Oh iya. Kalau tertulis itu tadi kalau PKWT wajib tertulis. Kalau tidak tertulis PKWT katanya itu langsung berubah menjadi PKWTT. Itu. Sehingga kalau PKWTT dengan lesan wajib pengusaha itu memberikan suatu surat pengangkatan. Mengapa surat pengangkatan diperlukan? Untuk mengetahui masa kerja apabila terjadi nanti pengakhiran hubungan kerja, gitu loh. Sehingga kalau nama perjanjian kerja itu bersifat lisan, itu secara langsung menjadi PKWTT. Tidak ada PKWT itu harus lisan, enggak boleh. Itu harus tertulis karena harus dicatatkan tadi. Itu ya Mbak Ika ya. Jadi perjanjian lisan itu kuat sama kuatnya sama perjanjian tertulis Pak? Kuatnya Mbak Ika, sama kuatnya. Hanya bedanya nanti kalau PKWTT tadi yang berubah dari lisan, biasanya mana buktinya, ya kan? Ya, tapi ini yang menjadi permasalahan nanti apabila terjadi pengakhiran hubungan kerja. Ini yang sering-sering para teman-teman mediator itu untuk mencari masa kerja itu yang susah kalau perjanjian kerjanya bersifat lisan dan tidak ada surat pengangkatan. Nah ini maka aku sarankan pada para pengusaha kalau ada perjanjian kerja dengan pekerja itu secara lisan
ayolah diberikan satu surat pengangkatan biar jelas statusnya. Itu ya Mbak Ika ya. Oke. Di zaman teknologi nih Pak, kan kita bisa merekam suara nih Pak. Boleh nggak Pak rekaman suara itu sebagai bukti Pak bahwa saya sudah melakukan perjanjian kerja? Gitu. Itu bisa. Bisa. Nanti yang penting ada saksinya. Seperti saya waktu jadi mediator itu nggak ada namanya unsur tiga. Ada upah, ada perintah, ada pekerjaan. Dia katanya aku nggak dikasih upah, berarti tidak masuk dalam hubungan kerja. Karena tidak bisa dibuktikan adanya slip gaji. Ya gitu kan. Tapi aku akhirnya minta kepada saksinya, ada 2 teman yang seangkatan. Nah itu sebagai saksi bukti, dia sebagai untuk mengenai masa kerja. Gitu ya Mbak Ika. Apalagi Mbak Ika? Baik, sahabat Korpu, kita kan sudah mengetahui tentang bentuk perjanjian kerja. Nah kita masuk ke dalam isinya nih Pak. Isi dalam perjanjian kerja itu minimal ada apa saja Pak? Yang jelas paling harus ada nama. Nama perusahaan, nama karyawan. Itu wajib. Itu ya. Nama kerjaan, nama karyawan, terus apalagi itu apa yang dikerjakan, terus jabatannya, upahnya, itu harus ada semua di situ. Itu yang harus disampaikan di dalam isi daripada perjanjian kerja di situ. Banyak banget di situ, ya. Nama, terus nama alamat, karyawan dan perusahaan di mana, terus jenis pekerjaannya, besarnya upah, terus lagi itu yang perlu disampaikan. Dan itu paling enggak alamat itu harus sesuai dengan KTP. Sesuai KTP, oke. Karena apa? Hal ini akan dihubungkan nanti kalau ada disampaikan kepada BPJS. Kan setelah ada hubungan kerja, setelah tanda tangan perjanjian kerja itu sudah mulai adanya hubungan kerja. Maka kewajiban pengusaha adalah mendaftarkan ke BPJS. Itu. Nah, itu karena untuk apa? Perlindungannya. Ya. Karena apa? Begitu dia tanda tangan perjanjian kerja, pulang kerja dia tabrakan kecelakaan kerja, itu masuk kecelakaan kerja, tanggung jawab siapa? Pengusaha. Itu yang saya menyarankan para HRD. Kalau sudah terjadi perjanjian kerja, sudah terjadi kesepakatan perjanjian kerja, ada hubungan kerja, segera daftarkan ke BPJS. Itu perlindungannya. Jadi BPJS-nya juga wajib 2 ya Pak, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga. Baik PKWT maupun PKWTT. Semua PKWT dan PKWTT wajib didaftarkan ke BPJS. Itu perlindungannya ini ya. Itu aja Mbak Ika. Nah, selain hak dasar dari BPJS, apa saja Pak hak yang harus ada nih Pak di perjanjian kerja untuk melindungi dari status pekerja itu sudah memiliki hubungan kerja Pak selain BPJS? Ada lagi nggak Pak? Satu, yang jelas itu hanya BPJS. Keduanya itu besarnya upah berapa sih? Sehingga itu harus jelas. Terus samping itu setelah BPJS upah terus cuti. Itu hak kan, cuti, itu kesejahteraan, terus apa aja tentang tunjangan-tunjangan apa yang diberikan itu harus dijelaskan di dalam perjanjian kerja. Biar orang itu tahu apa sih hakku, terus pengusaha apa sih menjadi kewajibannya, ya itu kan. Ya karena kebanyakan di dalam tanda tangan perjanjian kerja ini jarang karyawan itu menanyakan kewajibanku apa, jarang. Tapi mesti bertanya upahku berapa. Terus aku dapat apa aja, itu yang biasanya. Itu ya, Mbak Eka. Oke, baik, biasanya sering menjadi pertanyaan di lapangan ya Pak ya. Setelah kita melakukan perjanjian kerja, lalu kita di tengah-tengah ada perubahan nih Pak. Bagaimana Pak perubahan itu yang di tengah-tengah, apakah perubahannya itu sah Pak secara hukum? Kalau perubahan nggak ada kesepakatan adalah gini, kalau upahnya itu biasanya gini, kalau dia diterima tahun Desember tahun 2025. Berarti biasanya kalau landasannya itu hanya upah minimum tahun 2025. Ya kan? Ya, Pak. Begitu tahun 2026 berubah. Itu tidak perlu kesepakatan karena normatif. Karena tidak boleh perusahaan itu membayar di bawah upah minimum. Maka tunduk pada upah minimum tahun 2026. Tapi kalau
merubah isi daripada perjanjian kerja secara yang normatif itu umpamanya sekarang gini. Di perjanjian kerja sudah disampaikan akan digaji adalah 500 upah minimumnya itu pada waktu itu umpamanya 5 juta. Langsung tahun 2026 itu naik menjadi 5.500.000, tetap dibayar 5 juta. Itu nggak boleh. Karena apa? Melanggar undang-undang. Tapi kalau perubahan gini, kalau mama sudah sepakat, mama setiap tahun perusahaan akan memberikan pakaian seragam. Itu 2 setel. Dirubah sama pengusaha tanpa sepengetahuan daripada pekerja, diubah menjadi 1 setel, itu nggak boleh. Pokoknya isi di dalam perjanjian kerja itu tidak boleh ada perubahan yang dirubah oleh salah satu pihak. Kalau memang ada perubahan, harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Itulah yang nanti kalau dirubah sendiri akan terjadi perselisihan yang namanya perselisihan hak. Itu, ya. Ya. Apalagi? Nah, selanjutnya nih Pak, kalau karyawan dari PKWT ke PKWTT itu otomatis ya Pak akan melakukan perjanjian kerja ulang ya Pak ya? Enggak gini. Gimana Pak? PKWT banyak itu terjadi di perusahaan itu. Karyawan PKWT itu dirubah menjadi PKWTT. Tapi perusahaan tidak bisa lepas dari pemberian setiap akhir PKWT. Perusahaan wajib membayar uang kompensasi. Itu wajib. Itu. Besarnya berapa uang kompensasi di sini? Yaitu sesuai dengan masa kerja. Umpamanya kompensasi itu adalah masa kerjanya 5 bulan. Berarti 5/12 kali upah pokok dan tunjangan tetap itu wajib. Terus mulai setar dia mulai hubungan kerja yang PKWTT itu aja. Baik nih Pak, jika salah satu pihak nih Pak, pengusaha kan sering ya Pak ya di lapangan terjadi pelanggaran perjanjian kerja, itu apa sih Pak konsekuensi sama implikasi hukumnya bagi pengusaha? Yang jelas kalau perusahaan itu gini. Kemarin sudah waktu kita bicara THR ya, itu sudah kita sampaikan bahwa kalau siapa yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya hubungan kerja ini, belum berakhirnya PKWT ini, maka perusahaan wajib membayar 1 ganti rugi. Ganti rugi itu sisa kontrak. Sesuai pasal berapa? 62 Undang-Undang 13. Di samping itu perusahaan juga wajib membayar uang kompensasi. Lah, bagaimana Pak kalau sekarang pekerja yang resign? Maka perusahaan tetap wajib membayar uang kompensasi sesuai dengan masa kerjanya dan perusahaan bisa nuntut kepada karyawan ganti rugi sisa kontrak. Nah ini juga bisa juga terjadi gini juga. Bagaimana kalau pengusaha itu PHK? Tadi kan? Ya, Pak. Tapi karyawan itu melakukan kesalahan yang diatur dalam PPPKB. Maka karena dia melakukan kesalahan, maka perusahaan tidak punya kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Landasannya apa Pak ini kan? 62 jelas kok. Karena dia melakukan kesalahan. Kalau nanti nggak dihukum seperti ini, ada masalah gini, karyawan sudah dikontrak 1 tahun, bulan pertama kerja itu semangat. Bulan kedua sudah mulai nggak semangat. Bulan ketiga nggak pernah masuk. Supaya di PHK, nanti menuntut ganti rugi. Ya perusahaan yang bangkrut kalau begitu kan. Nah inilah yang perlu diatur. Maka kalau di dalam PKWT, karyawan kontrak itu ya perjanjian kerja waktu tertentu itu, kalau melakukan kesalahan apa yang diatur dalam ini PPPKB, maka perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Itu. Itu ya Mbak Eka ya. Siapa? Nah untuk di perjanjian kerja PKWT nih Pak, kan sudah ada update-nya nih Pak tentang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 sama PP nomor 35 tahun 2021. Nah apa sih Pak perubahan mendasarnya dari yang Undang-Undang nomor 13 ke yang Cipta Kerja tentang perjanjian kerja PKWT? Itu tadi cuma 1 aja, kompensasi itu. Hanya kompensasi? Hanya uang kompensasi. Itu aja, yang lain sama. Jenis pekerjaan yang itu ya, yang jenis pekerjaan itu kan ada juga kalau PKWT itu kan musiman atau kalau dijelas di sini adalah PKWT itu hanya ada yaitu ada 2 dengan PKWT dengan jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ini itu sama dengan
antara PP 35, Undang-Undang 13, Undang-Undang 6 tahun 2023 itu sama. Cuma bedanya tadi hanya uang kompensasi. Uang kompensasi itu. Terus di dalam bedanya lagi yang kedua adalah kalau dulu perjanjian kerja waktu tertentu itu hanya paling lama 2 tahun, bisa diperpanjang 1 kali, paling lama 1 tahun. Kalau ada jeda, baru nanti pembaruan 2 tahun, baru nanti karyawan tetap. Itu kan? Kalau sekarang enggak. Gimana? Yang penting paling lama 5 tahun. Bisa 2 bulan, 3 bulan, perpanjang lagi 5 bulan, perpanjang lagi 6 bulan. Yang penting jumlahnya tidak lebih dari 5 tahun ini. Ini bedanya di sini. Kalau dulu 2 tahun, perpanjang 1 tahun, terus nanti bisa jeda 1 bulan, ya kan? Ya, Pak. Nah, terus nanti di pembaruan baru nanti bisa karyawan tetap kalau diperpanjang. Lihat di sini bedanya. Kalau jenis pekerjaannya sama di situ. Sama. Itu yang jelas. Kalau dulu juga nggak ada yang namanya jenis pekerjaan yang bersifat selesai suatu pekerjaan tertentu. Semua kembali pada jangka waktu kalau dulu. Kalau sekarang berbeda juga. Itu. Nah, yang bagaimana Pak yang selesainya suatu pekerjaan tertentu itu adalah yang selesainya kalau kerjaannya langsung selesai dan tidak terlalu lama. Seperti kontraktor membangun jalan. Nah, itu yang bisa dikatakan selesai suatu pekerjaan tertentu gitu. Jadi pada dasarnya perjanjian kerja itu sangat melindungi hak pekerja ya Pak ya? Jelas, kalau nggak bisa melindungi bahaya itu. Jadi perjanjian kerja itu bermanfaat bagi kedua belah pihak nggak sih Pak? Antara pekerja juga terlindungi, pengusaha juga jadi terlindungi dan punya data begitu Pak? Itulah yang namanya kita kan berjanji. Perjanjian kerja itu adalah kesepakatan kedua belah yang mengatur tentang syarat-syarat kerja. Maka semua harus berpedoman ini, karena dengan kesepakatan dalam membuat perjanjian kerja itu merupakan satu undang-undang yang harus kedua belah pihak melaksanakan di situ. Maka aku pesan hati-hati di dalam membuat perjanjian kerja, karena itu setelah kita membuat perjanjian kerja itu harus disepakati kedua belah pihak antara hak dan kewajiban di situ. Kalau memang tadi pekerja merasa dirugikan, ya jangan ditandatangani gitu. Maka saya sarankan para calon-calon tenaga kerja yaitu paling enggak membaca perjanjian kerja yang disodorkan oleh pengusaha itu. Jangan sampai Anda nanti dirugikan. Gitu. Ada yang gini, pada waktu dia perjanjian PKWT, dia tanda tangan nih. Dia mau nuntut mau membatalkan itu nggak berani. Baik, Mbak Samhari, kita sampai di pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih Pak tips dari Bapak yang perlu diperhatikan pekerja sebelum menandatangani perjanjian kerja? Serta apa nih Pak yang perlu dipastikan perusahaan nih Pak agar tidak menimbulkan permasalahan Pak di kemudian hari? Oke, aku terima kasih Mbak Eka ini yang banyak sekali yang lalai para calon-calon pekerja, yaitu aku sarankan kepada calon-calon pekerja itu kalau menandatangani PKWT atau perjanjian kerja lah antara PKWT dan PKWTT itu pertama harus dibaca pasal per pasal. Setelah pasal per pasal dibaca, kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, pertanyakan kepada pengusaha. Karena apa? Kalau sudah terjadi kesepakatan tidak bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan kalau ada kesepakatan kedua belah pihak gitu. Nah, kalau nanti ini yang perlu disampaikan juga, yang banyak sekali calon pekerja itu takut. Ya. Begitu ada perjanjian kerja khususnya PKWT, perjanjian PKWT itu, kalau ada pasal yang tidak cocok dalam pelaksanaan hubungan kerja, pertanyakan supaya apa? Karena gini, kalau jenis pekerjaannya itu PKWT itu tidak tetap, masih bersifat tetap, maka bisa diajukan kepada Disnaker setempat untuk diubah menjadi PKWTT. Nah, di sini yang sering-sering para karyawan tuh merasa takut. Kalau bertanya, takut diputus kontraknya. Nah, ini yang perlu kita, dan tidak bisa setelah berakhir kontrak, setelah berakhir masa kerja daripada PKWT itu baru bertanya, nggak bisa. Karena apa? Tadi kita sampaikan,
dia sudah ada kesepakatan, berarti sudah undang-undang harus jalan. Sudah terikat ya Pak? Terikat itu. Maka pada waktu pelaksanaan perjanjian kerja baru bisa dipertanyakan. Kalau sudah habis, Pak, saya bertanya ini harusnya PKWTT, enggak. Karena sudah tidak ada hubungan kerja lagi, tidak bisa bertanyakan lagi. Itu ini yang banyak para karyawan yang tidak mengerti. Mau tanya takut, supaya takut kalau nanti nggak diperpanjang. Kalau begitu tidak diperpanjang baru bertanya, itu ya nggak bisa. Ini sesuai dulu yang pasal 59 ayat 7 itu mengatakan otomatis dari PKWT menjadi PKWTT itu kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terus keluarlah Permenaker nomor 33 tahun 2016 bahwa perubahan status dari PKWT ke PKWTT itu harus sebagai pengawas, penetapan sebagai pengawas. Maka ini pegawai pengawas kalau sudah tidak ada hubungan kerja nggak mungkin mau menetapkan. Nah di situ itu yang harus hati-hati di situ. Itu ya Mbak Ika. Siapa? Lalu apa nih Pak yang perlu diperhatikan perusahaan nih Pak saat membuat draft perjanjian kerja? Ya satu paling enggak pertama kita harus jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan itu tetap atau tidak tetap. Kalau tidak tetap, ya kalau ingin jadi PKWT silahkan. Tapi kalau tetap jangan dibikin PKWT. Nanti akan ada tuntutan dari karya minta nuntut dari PKWTT. Nah itu yang kenapa banyak perusahaan sekarang ini jenis pekerjaan tidak tetap atau jenis pekerjaan tetap tapi di PKWT. Karena nanti kalau ketahuan di snaker sanksinya nggak ada, sanksinya berubah menjadi PKWTT. Lah itu sanksinya sehingga banyak yang coba-coba gitu loh. Ya, di situ. Terus sedikit aja saya sampaikan tadi kan aku menyampaikan di sini ya, Mbak Ika, bahwa PKWT itu didasarkan ada jangka waktu dan selesainya pekerjaan. Itu yang harus digarisbawahi. Apa yang dimaksud jangka waktu, ya kan? Yang jangka waktu itu pekerjaan diperkirakan selesainya dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu tidak lebih daripada 5 tahun tadi, ya kan? Ya Pak. Terus yang kedua, pekerjaan yang bersifat musiman. Ya kan? Terus atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Terus apa itu Pak produk baru? Produk baru itu yang belum ada produk sedulunya. Nah itu masih masa percobaan. Itu bisa di PKWT. Itu ya. Terus kegiatan baru tadi sama kan, kegiatan baru. Terus produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan itu. Apabila ada sekarang pesanan 100 langsung dibuat aku minta tambah 1000. Nah, itu bisa PKWT di situ. Nah, sekarang yang perlu kita sampaikan juga yang tadi kita sampaikan adalah yang selesainya pekerjaan ya kan? Tadi ya, kan selesainya pekerjaan. Itu adalah apa aja selesai pekerjaan itu adalah terhadap pekerjaan tertentu, jenisnya adalah kegiatan yang bersifat tidak tetap, itu pekerjaan sekali selesai. Umpamanya sekarang jalan raya, membuat jalan raya kan selesai itu harus, dan perjanjiannya itu harus jelas. Yang dimaksud pekerjaan selesai yang bagaimana itu di dalam perjanjian. Itu pekerjaan yang sementara sifatnya. Nah inilah yang perlu kita sampaikan apa bedanya jangka waktu sama selesainya pekerjaan. Itu Mbak Ika ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas diskusi yang sangat menarik pada episode kali ini. Sedikit ya, aku bisa nambah sedikit. Oh boleh Pak, silahkan. Tadi aku garis bawahi masalah uang kompensasi tadi loh. Ya, itu tidak boleh diperjanjikan loh. Uang kompensasi itu wajib loh pengusaha ya. Wajib ya Pak. Pengusaha wajib memberikan setelah hasil habis kontrak. Wajib. Tidak bisa diperjanjikan apabila perusahaan karyawan tidak akan menuntut uang kompensasi setelah selesainya pekerjaan, itu nggak bisa. Karena sudah normatif, sudah diatur undang-undang, maka tidak bisa diperjanjikan di situ. Gitu. Itu aja, Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika ya. Sama-sama Bapak. Sahabat Korpu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada ruang tanya PPSDM Ketenagakerjaan. Terima kasih kepada Pak Zamhari atas sharing dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya yang membawakan ruang tanya PPSDM Ketenagakerjaan pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya.
salam lebih cerdas, lebih unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.